Halo, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali dalam obrolan asik tentang COVID yang terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Acara ini akan dipandu oleh saya, Sulis SA. Pemirsa, seperti kita ketahui, Kota Semarang pada bulan Desember mendatang, tepatnya sebelum pelaksanaan Pilkada 9 Desember, menargetkan kota kita masuk dalam zona hijau, artinya zona yang lebih aman penyebaran COVID-19. Ini tentunya butuh perjuangan ekstra keras untuk menegakkan atau mewujudkan target tersebut, zona hijau, termasuk penegakan 3M, penggunaan masker, kemudian jaga jarak, jaga kerumunan, serta juga cuci tangan dengan menggunakan sabun di kalangan warga masyarakat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam hal ini tulang punggung penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Sudah bersama dengan saya, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Bapak Fajar Purwoto. Pak Fajar, apa kabar? Selamat pagi Mas, terima kasih. Alhamdulillah baik. Kabar baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ini Pak Fajar. Amin. Tiap hari di lapangan, Iya. dari pagi sampai hampir pagi lagi ya Pak ya? Ini Pak Fajar ini langsung sering kali turun ke lapangan, memimpin pasukannya ya Pak ya, untuk melakukan penegakan perda. Sampai sejauh ini Pak Fajar, upaya yang sudah dilakukan khususnya dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat, sejauh mana efektivitas hasilnya Pak Fajar? Ya, jadi gini Mas Sulis, kita ini booming COVID kan Maret ya. Kemudian Pak Wali membuat PKM 1 sekitar April apa-apa, terus 14 direvisi sampai terakhir PKM ke-5 ini selesainya tak terbatas, sehingga dimundurkan, dibuat perwal terkait dengan sanksi-sanksi ya. Itu perwal nomor 57 tahun 2020, diantaranya sanksinya sanksi sosial, kemudian pencintaan KTP. Kita sudah melakukan itu, tapi ternyata kurang efektif, sehingga ada kita tambah push up, sanksi fisik. Kemudian kita berimprovisasi lagi, sanksi sosialnya kita suruh nyapu di TPU, sudah 4 kali ini. Nah, berjalannya waktu, sanksi sosialnya terakhir apa Pak? Menyapu di taman umum, ya tempat TPU itu, tempat pemakaman umum itu sudah keempat kali. Nah ini sudah mulai turun ya. Tapi satu sisi ada hal-hal yang orang positif ini kok tidak diberi reward. Ya hanya kita sudah keempat kali ini juga memberikan reward kepada mereka. Ya alhamdulillah sudah mulai turun, sehingga rewardnya pertama uang 50.000, ya uang saat itu 50.000 sebanyak 12 orang. Kemudian sembako. Yang terakhir ketiga kali di Balai Kota itu kita dibantu oleh Mall Tentrem berupa jamu sama vitamin. Terus yang keempat di depan provinsi kemarin sembako. Jadi kenapa kami lakukan itu? Satu, terus terang kami jenuh, masyarakat jenuh ya. Ini COVID kenapa nggak selesai-selesai? Tapi kita kasih solusi bagaimana ada reward bagi teman-teman yang menggunakan masker itu loh. Kita hargai, dan alhamdulillah ternyata itu bisa, suka tidak suka, bisa menurunkan menurunkan jumlah penderita. Masyarakat serang tertib, Mas bisa lihat kan di jalan raya lah, semua protokol paling yang nggak tertib 1-2 ya, karena kita suruh 100% nonsen ya. Tapi masyarakat sudah seperti itu ya, kita sekarang saatnya memberikan reward. Kemudian saya, Pak PJ, tim gugus tugas ini memang berharap November kita sudah memasuki zona hijau, sehingga tahun depan begitu ada pelantikan wali kota kita sudah bisa beraktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi Satpol PP November ini menargetkan, atau kan Desember Pak? Iya. Jadi November kita harus sudah kita raih zona kuning. Ya, karena zonanya kan hitam, merah, oranye, kuning, hijau. Ya, jadi kita targetkan November ini zona kuning, Desember mudah-mudahan lah kita harapkan 90% itu bisa zona hijau. Berapa persen yang sakit ya di bawah 10 lah. Gitu. Dan kami sekarang sudah punya tim sendiri, tim
duta perubahan perilaku. Duta perubahan perilaku ini kita ambil 25 orang yang itu atas perintah Dirpol PP Kemendagri sudah mulai jalan. Mereka sekarang tugasnya tidak memberikan sanksi, tapi orang datang pakai masker nggak benar, dia betulkan. Dia nggak pakai masker, anggota itu yang menyampaikan tolong taati untuk memakai masker. Jadi itu yang kami target, makanya duta perilaku ini, perubahan perilaku sudah kami terjunkan sejak kemarin. Ini duta perilaku personilnya dari anggota Satpol? Iya, dari anggota kita. Kebetulan kita kan ada 4 kabit, 1 sekretariat itu. Jadi kita ambil 55, ini alhamdulillah sudah jalan. Pelaporannya kami langsung ke pusat, ke Dirpol PP dan Dinas Kemendagri. Pak, tadi selain sanksi sosial ada reward ya. Ini tentu memacu masyarakat lebih tertib, siapa tahu dapat reward lumayan 50.000 ya Pak ya. Sebelum pemberian reward kemudian sanksi sosial tersebut ini Pak, rata-rata jumlah pelanggaran setiap hari berapa persen ini Pak? Iya, jadi gini Mas Ulis, komponen pemerintah kota udah turun semua ya. Mulai dari Polres ada patroli malam, itu melibatkan Kodim, CPN, Satpol PP. Ya, begitu juga yang dari Kodim, dari kecamatan, terus Muspika, lurah turun semua dari Satpol. Jadi makanya kita tuh semua senggoyong untuk benar-benar memutus mata rantai sehingga COVID ini sudah pergi dari Semarang gitu loh ya. Jadi tugas kami saat ini sudah agak ringan karena Kapolres juga luar biasa, semua musbida luar biasa sehingga sehingga kami nyaman. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kami sempat katakanlah viral ya, hanya karena orang itu ndablek. Bagi kami nggak masalah, nggak masalah. Memang ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tuh pasti ada yang ndablek, itu kami anggap wajar itu Mas. Sempat lihat juga ini aksinya Pak Fajar Purwoto ya, ada warga masyarakat yang dielingke. Iya. Malah istilahnya nyolot ya Pak ya. Tapi itu dinamika tugas di lapangan ya Pak. Pak Fajar, dari 16 kecamatan, 177 kelurahan di Kota Semarang, ini kalau boleh tahu dari pengalaman Pak Fajar turun ke lapangan, wilayah mana ini yang tingkat kesadaran masyarakatnya rendah dan harus ditingkatkan? Iya, yang justru saya agak prihatin itu di Semarang Barat, di posisi kami ini. Wah, ini di kandangnya sendiri. Iya, tapi sekarang sudah masuk dia zona kuning. Itu sudah bagus, karena Pak Camatnya, Pak Lurah di lingkungan Kecamatan Barat itu kami support untuk maksimal. Dan memang ini maksimal benar Mas. Jadi Kapolsek itu hampir jam 8, jam 10 itu dia turun. Sama camat, sama dan ramil, Kapolsek Lurah turun. Sehingga memang sekarang tingkat kesadaran berapa persen yang pakai masker sudah hampir 99, sekian. Ya. Jadi kami kita sudah tinggi, hanya memang kadang memang kita sekarang pola kami mereka kita beri reward walaupun tidak seberapa Mas, tapi kan dengan kita memberikan penghargaan kepada mereka, mereka juga akan merasa, oh saya diperhatikan oleh pemerintah. Jadi nggak hanya dihantui dengan sanksi Pak ya. Pak, itu kan justru Semarang Barat ini wilayah kota ya Pak. Kalau daerah pinggiran sendiri dari pantauan Pak Fajar? Jadi pinggiran sudah tertib Mas. Ya pinggiran tertib ya. Karena memang saya nggak ngerti Mas apakah tingkat kendabelkan atau gimana. Tapi nyatanya buktinya pas saat COVID tinggi itu ya di daerah Semarang Barat, tapi sekarang udah menurun semua. Kalau sudah dikeroyok rame-rame, mudah-mudahan turun ya Pak ya. Amin. Pak Fajar, sejumlah tempat wisata di Kota Semarang sudah mulai buka, PRPP, kemudian Bonbin, juga mall sudah dibuka. Ini sejauh mana ini langkah Satpol PP agar ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID? Kan di Perwal 57 2020 dijelaskan maksimal 100. Jadi pengelola mall, kafe, karaoke, tempat pariwisata mereka menyadari. Kalau itu timbul kerumunan pasti saya bubarkan. Gitu ya. Seperti hanya di Kota Lama. Di Kota Lama itu malam Sabtu, malam Minggu, malam Sabtu pasti ramai. Full. Tapi silakan, mau ribuan orang datang silakan. Tapi yang penting jaga jarak itu. Jadi kalau kerumunan itu kan berarti mereka menggerombol. Lebih dari 10 orang bergerombol tidak ada jarak itu pasti langsung kami bubarkan. Karena dengan adanya kami tugas duta perubahan perilaku, ya tugasnya seperti itu. Tadi Pak Fajar menyampaikan pernah terkena COVID. Pengalamannya Pak, apa yang dilakukan
dan bisa kembali? Ya, jadi gini Mas, saya termasuk di antara orang 20 yang hair COVID. Hair COVID. Berarti 2 kali saya itu COVID. Yang pertama itu tanggal 31 Mei saya dinyatakan positif oleh DKK. Kemudian tanggal 1 dilakukan swab ulang negatif. Saat itu harus 2 kali negatif baru kita akan sembuh. Tanggal 2 saya positif negatif begitu, sehingga saya jengkel Mas. Sampai terakhir setelah swab saya hampir 10 kali baru dikatakan sehat. Saya lupa Mas, saya di jalan, ternyata saya kena tipes. Setelah 3 minggu saya kembali ke jalan, badan gak enak, kena tipes, masuk salah satu rumah sakit, COVID lagi. Kuncinya apa? Supaya kita fit. Satu, anggap saja penyakit ini titipan Allah yang dijaga kita. Kita nyaman aja Mas, kita nyaman tidak stres. Kenapa orang saat COVID dia dipanggil Allah? Karena saat dia sudah masuk rumah sakit, dia diisolasi, dia stres dulu sehingga imun menurun. Ya. Saat imun menurun, otak pikiran kita tuh pasti nanti kalau saya meninggal sama yang begitu terus, itu yang bikin drop itu ya. Jadi maka saya minta ke teman-teman yang saat ini barangkali kalau pikir yang positif-positif aja lah, dibuat nyaman. Karena saat ini warga masyarakat juga belum care kepada penderita COVID. Ya, seolah-olah penderita COVID kalau Semarang nggak ada masalah. Di daerah tuh sepertinya diasingkan itu loh. Itu yang bikin kita drop. Maka saya bisa dibuat senang aja lah. Taati apa yang disampaikan dokter yang merawat panjenengan. Dan doa jangan lupa kepada Allah ya, doa pasti insya Allah kita diberi kesempatan kembali. Dan alhamdulillah saya 2 kali saya kontrol, saya cek, saya normal seperti semua lah. Makanya saya berani melakukan dan memimpin kegiatan kaitan dengan memutus mata rantai COVID ini Mas. Ini ada peraturan wali kota Perwal Pak ya, yang mengatur untuk masyarakat. Kalau jantungnya sendiri pemerintah kota Semarang kan harus memberi contoh Pak ya, tadi Satpol PP sudah menyampaikan. Ini untuk penegakan protokol kesehatan di dalam balai kota sendiri bagaimana nih Pak? Kami di sana ada staf yang jaga, namanya Pam Opfit Mas ya. Jadi apabila memang ada yang lalai, pasti kami akan datang. Saat kami melakukan UCC di beberapa tempat, ada ASN mau macan, pasti saya langsung tindak. Saya suruh pusap 50 kali. Wah, lebih banyak Pak ya? Saya lebih banyak karena kami nggak ada urusan dengan teman-teman ASN maupun non ASN yang melanggar ya. Karena mereka itu sebagai ini tadi sampaikan, kita ini kaca penggala masyarakat. Kalau justru karena melanggar dia berhadapan dengan kami. Dan saya tidak ada urusan Mas, itu mau staf, camat, kepala dinas, selama saya UCC mereka dengan nyaman tidak pakai masker, pasti saya suruh buat di depan saya. Itu. Ya. Pak, untuk kesehatan anggota sendiri, ini kan turun ke lapangan, rentan juga tertular Pak Fajar. Sejauh mana ini kondisi mereka? Jadi kami sudah melakukan swab ke semua anggota saat bulan Juni karena saya positif saat itu. Sehingga karena saya positif, semua harus wajib swab. Dan di sini siapa yang tidak pakai masker, saya suruh pulang. Jadi setiap kami ngapelkan Senin, Jumat, pas apel pagi itu, kita cek mana nggak pakai masker, tidak pakai masker, tak suruh pulang. Silakan masuk, harus pakai masker karena kita ini kaca penggalanya masyarakat. Kita nertibkan tapi kita nggak pakai masker kan berarti kita malah justru diketawain orang. Harus jadi contoh teladan. Terakhir ini Pak Fajar, himbauan untuk warga masyarakat. Ini bukan hanya tugas Satpol PP, pemerintah Kota Semarang, target zona hijau pada bulan Desember mendatang terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Ada himbauan untuk masyarakat Kota Semarang? Ya, terima kasih Mas Ulis. Kuncinya sederhana kok, supaya mata rantai ini putus, taati protokol kesehatan. Jangan tanya kapan COVID ini selesai. Tapi tertiblah panjenengan dengan 3M itu. Kalau kalian tertib dengan 3M, pasti kita akan beraktivitas normal kembali. Demikian. Pemirsa Radar Semarang TV, demikian perbincangan kita bersama dengan Kasatpol PP Kota Semarang, Bapak Fajar Purwoto. Sekali lagi, saya selalu ingatkan Anda untuk ingat-ingat pesan Ibu. Ya, pesannya, nak, jangan lupa jauhi kerumunan, jaga jarak dengan yang lainnya, kemudian pakai masker, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun agar kita
terhindar dari virus COVID-19. Saya Sulistus A, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.